Michael Chur aja terakhir dari salah buka siapa nih? Enggak, gue yang buka. Acara dia tapi yang buka gue. Iya, enggak apa-apa. Jadi, Mike. Buka. Duluan kan sama. Cocok. Bisa nggak tak baca? Anjing sama. Paling gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dong. Salam. Kan gue menyapa dulu semua teman-teman yang nonton nih, ya kan? Okay. Baiklah, kita nemu orang di jalan. Ternyata dia punya kafe, kita datengin kafenya. Nah, tapi bener guys, nemu di jalan kalau ngambang artinya Osi Saputra. Mulut lo kemik, udah malam-malam mik itu. Ini miknya. Oh iya. Katanya kenapa gue mau yang itu? Enggak boleh, gue red ribbon Dari soalnya. zaman kecil gue selalu bertarung sama teman-teman sekelas gue mintanya jadi yang merah. Kenapa? Karena pantat lo merah. Anjay. Oke, Paling relate ya. baiklah. Kita masih di Isekai Coffee. Yeay. Sama ownernya langsung, The Master of BO. Ya, karena kenapa Master? Karena dia udah buka duluan tuh. Iya, box online. Dia udah buka, dia udah open BO duluan. Guys, BO-nya bukan arti booking out ya, bukan, tapi Open box online. open box online ya. Jadi jangan salah ya. Yang nonton juga nggak bego kan? Ya? Jadi teman-teman yang nonton, baik teman-teman dari Slack-Tapot atau dari Isekai Coffee Shop Talk, nggak perlu khawatir. Kita di sini adalah laki-laki yang hobinya direstui dan diridhoi oleh para istri ya, bukan yang Ya, itu sebulan langsung nengok. Saya ke game. Oke. Jadi kita di Isekai Coffee ditemani oleh ownernya langsung, Mike. Dan Mike ini juga dari channel Isekai. Iya, betul. Isekai Cafe. Isekai channelnya Isekai aja. Isekai aja channelnya. Enggak pakai aja Isekai. Isekai nggak pakai aja Isekai. Bangke. Bapak ini serius banget dari tadi. Dan Uca juga di channel Isekai ya. Enggak, dia dari Amaya Galleries, guys. Apa? Amaya Galleries. MLI Gallery Iya. Forever That Is ya. Kita Di mana? Aku tuh loncat. Oke, jadi kita pada kesempatan kali ini kita akan belajar ngaji. Kebetulan Mike baru beli Ikro 1 ya. Jadi ada kasro, ada doma. Ini pasti ntar banyak yang komen aneh-aneh. Ini saatnya gue ngomongin ini. I don't want this. Ya, jadi nih kafenya seru banget ya buat yang nonton di YouTube yang ada visualnya juga. Udah dimasukin sebelumnya insert di cafe Isekai ini. Mainannya banyak banget. Gua hampir ngecerot 2 kali karena lihat mainan-mainannya. Ini bahkan levelnya adalah bukan ini mainannya ada apa aja, cuman ya nggak ada apa nih, karena semua dari masa kecil gue semuanya ada semua, macam-macam lah gitu. Oke, itu benar tuh lucu tuh. Yang nggak ada apa, Mike? Lo yang nggak punya apa? Iya itu bener tuh. Sebenarnya Silverhawk nggak sebenarnya banyak. Iya, sebenarnya banyak yang gua nggak punya. Tapi bukan nggak punya. Apa? Hilang dikasih ke pembantu atau pindahan. Jadi Centurion Silverhawk tuh gue punya. Oh, iya. Ki. Oh, jadi Cuman Kok gue sakit hati ya dengarnya ya? Ada. Silverhawk dikasih ke pembantu, gue sakit hati ya? enggak. Pembantunya Gue mau jadi gue jadi pembantu Enggak. deh. Bukan. Basically karena orang Aku tua taruh gua- CV sini bisa nggak ya? Enggak, karena orang tua gue nggak ngerti. Jadi menurut mereka itu ya anak-anak yang seumuran ini Wibu Jakarta Selatan ngapain di sini sih? Oh, tapi hai gitu kan. Nah, jadi gini guys. Sebenarnya orang tua gue tuh tipikal orang tua yang nggak ngerti. Jadi apalagi orang-orang seumuran gue pasti kan udah pernah pindah rumah berapa kali, minimal sekali lah ya. Oke. Nah, saat pindah itu dilihat mainan ini udah somplak nih. Atau Udah rusak lah. Silverhawk kan silver tuh. Silvernya warnanya udah udah pudar gitu kan. Ah. Udah deh dikasih ke orang, atau mungkin nyokap gue ngelihatnya
anak ini sekarang udah nggak main Silverhawk, mainnya Mask. Ya udah dikasih lah ke siapa atau dikasih ke saudara gitu kan. Atau Kenapa kita memang saudaraan ya? Aduh. ya itu yang Telepon saudara. kejadiannya adalah seperti itu guys. Itu oke, kisah oke, nyatanya adalah ya gitu. Atau mungkin ya memang ini anak sekarang udah main video game nih, mainannya udah nggak kesentuh. Nah, guanya juga sebagai subjeknya, gue juga nggak tahu kan gue bakalan ngoleksi. Dan lo nggak nyadar juga hilang karena Iya, mainannya barang banyak. lo tato hilang aja Nggak gayanya. sadar, nggak Serem sadar. banget kalau barang lu oke. hilang dulu Dan nggak tahu. nyokap juga waktu ngasih atau mungkin bokap waktu ngasih ke orang lain juga nggak izin juga gitu kan, namanya kita bocah ya kan. Tadi kita ngomong deh sama orang tua lo. Ya. jangan. Jangan. Panjang. Ngomong bapak gua aja. Gak, ntar gue ngomong-ngomong maksudnya, Om kalau ada yang nggak disukain kasih ke saya. Jangan ke pembantu. Ntar dijawab, saya nggak suka anak saya, kamu ambil aja. Ya udah boleh. Enggak, tanya gini. Kamu kerja di sini udah berapa lama ya? Kita baru lihat ya. Kok baru normal? Jadi sebenarnya bisa dibilang gua menyentuh mainan Amerika, gue nyentuh. Oh gitu. Oke. Jepang gue sentuh, cuman memang jadi ngelotoknya itu di bagian yang Jepangnya. Oh. Amerikanya pas saat udah dewasa gue ngerasa kartun-kartun Amerika itu gambarnya lebih nggak sebagus kartun-kartun Jepang. Jadi itulah entry pointnya kenapa lebih jatuh cintanya ke mainan-mainan Jepang. Jadi sebenarnya mainan Amerikanya ada, Oke. Emang banyak cuman sih. memang lebih banyak yang hilang sih jujurnya. Yang nggak ada lagi di sini apa tuh? Yang tadi kan Banyak, men, Top of banyak. Mind kan si apa tadi? He-Man nggak ada gue. Oh iya, He-Man. Itu Ya gimana kan? tuh? Enggak, gue main. Dulu main juga, iya. Barbie. Enggak. Lo yang main ya? Tapi Si Mike lebih ke Ken. percaya atau tidak, gue pernah punya Barbie, tapi hadiah. Jadi hadiah. Dan Gue sama lu udah aja punya rumahnya. Nah, sama sakitnya terus. Sylvanian itu tau nggak yang kecil-kecil? Oh iya, boneka binatang-binatang. Iya. Aduh, Dulu lucu. ada rumahnya kan, ada piring-piringnya segala macam tuh gue punya. Oke. Apa Gitu. Sylvanian? Sylvanian. oke. Nah, gue juga sempat tuh waktu kecil tuh ngerasain mainan ini loh, batu bata yang ditumbuk buat masak-masakan, tau gak sih, sama pohon-pohon ditumbuk pakai batu gitu, bikin bumbu-bumbu masak tapi dari Dulu batu miskin bata. banget emang dulu ya. Anjing. Itu kayaknya bukan mainan anak komplek deh, itu mainan anak kampung deh. Ngerasain bro, ngerasain. Jadi naik ke atas pohon ngambil pete itu kan buat pedang-pedangan, pete-pete itu gue ngerasain. Pakai gitu. pete? Iya. Gue sempet ngerasain masa-masa itu tuh gue ngikutin. Oke. Terus apa lagi? Bocah bingung. Gua nggak main tuh pete-petean. Orang kaya susah emang. Iya, kelewatan anak komplek. Kayak ditebalik kayaknya dulu. Sekarang enggak. Terus apa lagi bro yang Apalagi Yang ya, berkesan lah, berkesan. Power Ranger gue juga main. Power Ranger? Tapi Walaupun nggak ada juga ya? gue jual. Oh gitu. Iya, karena waktu itu ada keperluan kan. Tapi saya tetap kolektor ya, jangan Iya, dibully. iya. Jangan tolong jangan dibully. Keperluannya buat beli mainan yang lain. Enggak, soalnya di saya baru ada konten itu loh. Kolektor atau pansos atau memang suka atau apa. Nah, salah satunya Atau adalah dagang. kalau lu suka jual beli mainan itu lu bukan kolektor. Maaf. Ya nggak apa-apa. Yang ngomong Mike bukan kami. Oke. Terus preferensi orang kan beda-beda. Kalau gue jual biasanya karena gue bosan atau mau ganti lini. Oh, ganti mainan lain. Ganti lini. Atau ke gap. Jangan ke sana, Istrinya. Jangan itu ke sana. Oke. Lo sejak kapan nih berarti? Akhirnya lo jadi bisa ada mainan sebanyak ini, cerita nih dari kecil lo apa dibeliin aja? Ya, mulai nyadarnya maksudnya tiba-tiba, oke, gua bener-bener mau. Dari tapi- kecil. Dari kecil enggak bukan. Dari kecil gue dibeliin. Kecil. Anjing. Cairan. Iya. Belum. Di sini doang nih narasumber dipotong-potong mulu. Masih digodok. Narasumber dipotong-potong mulu. Yoi. Ya, Jadi gimana? dari kecil tuh sebenarnya gue dicekokin sama orang tua gue sama mainan-mainan. Mereka kan bisnis sering-sering keluar negeri segala macam. Yes. Ini gue ceritain lagi ya sedikit ya. Jadi bisnis orang tua gue itu dulu adalah pebisnis VHS sama beta. Video VHS sama beta. Jadi lu tahu Pembajak zaman dulu kan ya? ada orang-orang enggak yang original. Oh, VHS yang original. kaset hijau itu loh. Kaset Yes, yes, hijau, yes. Nah, merah, biru, yang datang merah. ke rumah orang bawa tas-tas itu tau kan, yang ada film Yoko, Kungfu segala macam, Tolyongto. Nah, salah satunya film-film yang dibawa adalah film-film Jepangan yaitu Voltus, Gaban, Sariban, Itu tahun berapa Saider. tuh? Tahun 80-an something lah. Oke, oke. 80 80s lah pokoknya masih ya, 80. 84, 83 lah kurang lebih lagi zamannya sales-sales keliling-keliling rumah itu tuh. Oke. Nah, jadi setiap kali mereka keluar negeri untuk beli film-film itu dibawa balik ke Indonesia, mereka menyempatkan diri ngebeliin hadiah mainan-mainan buat gua. Tapi mereka tuh kan nggak ngerti ya orang tua ya. Jadi gua mintanya Taunya mainan Voltus. aja. Enggak, gua mintanya Voltus. Datangnya tuh Gordion. Oh,
Minta Voltus Jelek lagi. kayak Gordion padahal ya? Ya enggak lah, kampret. Jelek atau enggak sih persepsi ya. Intinya adalah mereka tuh asal beli. Jadi gue minta Voltus 5 kali, 5-5-nya Gordion. Oh gitu. 5-5 Gordion. 5 Gordion. Ada lah Gordion. Lu punya 5, gue daikin Ya, Gordion. kurang lebih 4 atau 5 lah. Ini ada nggak sini Gordion? Ada, tapi gua nggak pajang, masih di kotak. Ini yang lihat aja baru sedikit, bro. Oke. Ini yang muat di lemari Ya, jadi. enggak juga. Enggak Ya udah open BO lah kayak kita. Anjing. Nah, istriku mainanku nggak ada lagi, cuman ini doang. Nggak ada Oh lagi. jadi suka dibeliinnya gitu. Keluar negeri kemana sih? Apa ke Cina, Amerika? Singapura, jam tentang gua Chinese terus ke Cina dong. Kasih banget lu. Masa gue bilang ke Arab? Dia juga. Lebih nggak masuk Dia juga. akal. Dia juga. Nggak, jadi biasanya mereka tuh ke Jepang kan, ngambil video-video itu Oh, kan. Jepang ya? Ke Oke. Jepang, ke Singapura, ke Hong Kong untuk film-film silat segala macam. Jadi intinya kemanapun mereka pergi, mereka tuh pulang menyempatkan diri ngebawain gua mainan-mainan. Jadi gua secara nggak langsung ya tahu sedikit banyak pop culture mainan-mainan itu dari mereka gitu. Tapi saat itu kan gue masih kecil banget, jadi gue belum menyatakan diri gue sebagai kolektor nih. Nah, Ya masih kecil. masih kan. kecil asal beli aja gitu Dan kan. dimainin pasti kan? Mainin. Beranteman gitu kan? Iya, yang Sampai rusak. sampai ya patah lah. Baru bisa makan nih berantem Iya, gitu kan. ya pokoknya yang anak ya bocah lah, bocah. Kenapa enggak pikir lagi? Enggak kali gitu. Gue ngerti, bro. Belum ngerti. Nah, mulai menyatakan diri, oh ini bagus nih dan bisa dijadikan collectible nih, yaitu tahun 2000-an lah kurang lebih lah. Yang serius banget mau Lo nyemplung udah nih. gede, udah kuliah tuh. Udah kuliah. Udah tua kali Udah kuliah. 2000-an. Iya. Lu Cah. Gue belum. Kami belum. Belum ya kalian ini. Iyalah. Gue besok tuh baru ulang tahun ke-23, bro. Masa? Enggak. Udah 3 sih. Gue 25. Ya, tetap lebih tua dari gua kan. Iya bener, nggak apa-apa. Nah, jadi sekitar tahun 2000-an tuh gua memutuskan ini dulu film gua nonton nih waktu kecil nih. Yes. Itu yaitu si Mazinger itu, gara-gara ada cogokin SGX01 itu, gua langsung memori gua tuh kayak kebuka lagi. Kayak gua nonton deh dulu, ini robot apa ya? Oh, Mazinger nih. Oh, pecah langsung. Oh, tuh di ini situ ada tuh. mainannya nih. Nah, waktu itu harganya itu kalau nggak salah 250.000 kalau nggak salah. Tahun berapa ya? Enggak, rupiah guys. Tahun 2000-an. Oh, PO-nya Tahun doang 2000-an. jajan. Belum ada sistem PO dong waktu itu dong, jual Oh ready. iya, toko-toko doang ya? Toko-toko doang jualnya Oke, ready. oke. Nah, gue belilah satu. Oh, bagus ya gitu. Besi ya, mengkilat ya. Beli di Indonesia? Gue belinya di Singapura waktu itu. Lepas lagi ke Singapura? Pas lagi di Singapura. Oke. Gue beli, gue ke Ini Indonesia. enaknya. Waduh. Subarashi so good ya. Subarashi Shogun. Gue nggak ngerti sih. Iya, oke. Jadi abis GX01 itu mulailah tuh. Dulu kayaknya gue punya Voltus Godaikin deh. Kayaknya nih, gue cari di gudang, tanya ke emak gue. Oh, mulai ngobrak-abrik. Mulai nih ngobrak-ngabrik nih. Ah. Nah, satu ngorek-ngorek gudang ketemu tuh Neo Geo yang gede tuh, apalah. CD apa cartridge? Bro. Masih yang colok itu Neo Geo Dia gede. punya Neo Geo cartridge. Iya, Neo Geo yang gede itu. Kebayang gak sih? Tapi gamenya cuman Art of Fighting sama Metal Slug kalau nggak salah. Itu nyari gamenya setengah mampus. Nyari gamenya susah Neo banget. Geo cartridge. Aduh. Nah itu nyari gamenya kan susah ya kan. Mesinnya bergada. Susah lah kampret. Itu kesalahan orang tua gue juga. Gue mintanya Super Nintendo belinya begitu. Dia nggak ngerti. Yang penting video game yang ada di depan dia. Oh ya udah nih, anak gue pasti mau deh. Nah, dia nggak ngerti, main beli gitu kan. Iya. Nah dari situ gue mulai memutuskan untuk, ayo udah gue mau koleksi ya. Gue mulai cari ya sampai sekarang lah. Di situ jadi akhirnya lo mulai riset, ngedalemin backtrack karena lo udah pecah nih ya. Iya. Akhirnya ngedalemin lagi mainan-mainan apa aja, Betul, terus betul. produk-produk gitu kan yang Betul. cocok gitu. Terus di situ juga kayak oh ya, gue tahu ini, gue tahu ini. Plus nggak lama lagi Ah. 2004-2005 itu kan mulai internet mulai masuk Indonesia kan tuh. Tuh. Nah mulai pecah dengan 0809894 kali Telkomnet instan itu. 09 89 4 kali. Itu nggak jauh dari Saras 008 nih. Tapi lu nggak punya kan action figure-nya kan? Gue punya panjinya. Nah itu zaman internet masuk tuh gue mulai cari tahu tuh. Gue googling merek Bandai itu, gue googling. Oh ini ternyata memang merek mainan. Ternyata yang bikin produk-produk ST itu kelasnya 12 itu kan? Enggak, bukan. Itu mah Charlie bencong. Gitu loh. Yang di kardusnya Bandai itu kalau ST Iya, yang pojoknya ada stikernya. ST yang buat ST. yang standarisasi buat luar negerinya Bandai gitu kan. SNI. Dulu gue pikir SNI-nya SNI-nya Bandai. Dulu gue pikir ST itu adalah merek. Siantar Top itu. Iya, itu merek makanan. PT Siantar Top. Yang banyak mecinnya ya. Batuk gatel leher lu. Iya. Jadi dari situ gue mulai, oh yaudah deh nyari tahu nih merek-merek ini.
lini mainannya apa aja. Terus Oke. lini Jadi serius lah ya. Jadi serius. Nah, salahnya adalah yang pertama gue mulai koleksi secara serius Mazinger. Bangsat men itu men. Mazinger tuh banyak banget yang bikin, semua bikin Mazinger men. Oh, kayak lu mungkin zaman sekarang tiba-tiba pengen koleksi Iron Man. Nah, Iya, semua bikin semuanya Iron Man. ada. Semua Saef ada. Neka Saef, ada, Bandai bikin, Neka Mafex bikin, ada. CD Toys bikin, Hot Toys gitu. bikin, semua bikin. Funko bikin. Nah, itu kan horor banget. Jadi, wah kayak masuk lembah neraka ya waktu itu ya. Cuman Panas. ya berasa sih, berasa Oke, banget. pertanyaan gue cuman oke, lu ngerasa oke, lu parah banget, banyak banget, tapi lu punya semua sekarang. Jangan tanya gitu dong. Kalau dia berhasil punya semua, ya sama aja. Gak guna. Mazinger Itu itu bukan lembah neraka, lembah kenikmatan. Nah, ini ya. makanya. Jangan tanya gitu. Mazinger itu masuk ke Indonesia nggak sih? Masuk. Dalam bentuk Dulu namanya apa di video beta terus Red Shadow ya, salah kalau nggak salah penamaiannya. Tapi tetap kita bilangnya Mazinga. Iya, Ada versi ya. kasetnya, inget gak? Ada ya kaset Kaset. lang yang suara doang, Ah, orang kasetnya ada. ngomong, Poltus juga ada, Gogol juga ada, Gaban juga ada, iya. Tahu Shogun itu. Geta juga ada tuh, gue inget tuh. Apa? Shogun Geta juga. Shogun Shogun Geta juga Geta. ada. Kalau dia udah sebut Shogun Geta, tanda dia orang tua ya guys. Dia nggak ngomong Getrobo ya? Kalau ada orang nyebut Mazinger tapi Majinga itu orang tua ya. Oh, oke. Iya kan? Mestinya kan anak muda kan Mazinger. Mazinger. Agak nyesel ya barusan. Ketawa. Keceplosan ya kan. Shogun Geta. Anjay ya kan. Kenapa keluar orang tadi nyebutnya Mazinga tuh- dan kaset pula dari mulut gua kan? Orang nyebutnya kan Geta Robo kan. Nah, Kalau iya. anak-anak muda sekarang Geta Robot ya kan. Oh. Shogun Geta men. Umur sih pasti udah ya Tapi ya. aslinya Geta Robo emang ya? Aslinya Shogunnya tuh dari mana? Enggak, Shogun itu waktu masuk ke Amerika dikasih nama Shogun gitu. semua. Shogun Warriors dulu kan. Shogun serinya. Warriors, iya, Shogun Ah. Warriors sama termasuk ke si apa yang bisa jadi pesawat yang jadi burung itu Firebird, gua lupa. Raiden. Termasuk tuh. Raiden yang ada game itunya kan, ada game. Bukan Raiden tembakan. Oh, bukan Raiden itu ya? Raiden Bukan, itu pesawat. Beda. Yang ngeluarin listrik itu juga bukan ya? Itu Mortal Kombat. Raiden. Oh, Raiden. Oke. Ya, jadi kurang lebih gitulah guys. Jadi sampai sekarang ya dan gua bersyukurnya gua ngerasa daripada gua kayak teman-teman gua ya yang tiap pulang nongkrong di warung main gaple kok jadi nunjuk nih. Jadi ini kan lebih positif ya gitu kan. iya, Ya, gitu kalau gua. Positif Tapi banget. kan- Tapi itu main gaple hasilnya bisa buat beli mainan juga. Iya gimana? Satu minute. Ya kan? Gimana sih? Lo dulu tadi. Jadi terus lo katanya sempat buka toko atau gimana? Bisa lo ceritain dikit? Ya dulu sempat. Jadi kan Tahun berapa dan bagaimana? Apa bangkrut? Apa dijual? Apa kuda? Atau kambing? jadi dulu sempat buka toko di 2013. Oke, buka toko. Terus di Di TPI. ditayangin tiap hari di TPI. Kampret. Itu apa ya dulu? Maling tong sama Pak RT ditayangin tiap hari ya. Dulu toko 2013. Terus dengan berkembangnya Ya di mana? Di Jakarta guys. Oh, iya. Di Jakarta Gading terus atau toko di STC Senayan STC dulu. Senayan. Oh, oke, sudah. STC Senayan lantai LG. BT. LG itu dasar ya. Oh, iya. Terus habis itu berjalan waktu pindah ke Lipo Mall Puri, terus berjalan lagi dengan waktu Lipo Mall Puri. ribut internal ya, urusan duit lah gitu ya, urusan duit Satu rumah ribut. tangga? Hah? Ah bukan? Enggak, Ya, urusan terus urusan duit sama kantor lah. Oke. Terus ya udah gue cabut gitu kan. Ya udah, kalau toko sih pernah megang beberapa merek. Jadi pernah ngerasain rasanya punya toko mainan. Oke. Terus karena gini, jadi setiap kali gua keluar negeri itu kan orang-orang nitip, Mike nitip ini dong gitu kan. Awal-awal kan kita beliin kan, sekali temen nitip, temen Oke, nitip, temen jasa nitip. titip awalnya. Enggak dong, maksudnya lu misalkan Jasa titip. lu nitip nih, enggak pakai jasa titip. Enggak. Misalkan gua ke Amerika nih atau ke Jepang nih atau ke Singapura, lu nitip ya udah bayar modal aja. Oh. Selagi gua nggak kena cukai, ya lu bayar aja biasa gitu. Emang nitip beneran nitip Memang aja. nitip beneran nitip, gua nggak ngebisnisin. Cuman lama-kelamaan kan dengan ilmu dan pengetahuan gua tentang mainan yang ngelotok, kita berpikir kenapa nggak diduitin aja sekalian. Ya udah, cobalah temen gua ngambil license bareng gitu kan ke Jepang, dapatlah license itu. Ya udah sekalian dibikinin PT, jalan jadi License toko. pertama apa, Bro? License yang lu pertama itu dulu Artstrom Future. dapet? Oh. Future Artstrom. Kalau pada License tahun- sebagai apa sih?
distributor buat Indonesia. Iya masa pengemudi kan harus keluar negeri. Ya pasti sih bukan Di Samsat juga bisa. Bukan driver license yang pasti ya kan. Nah, Distributor tunggal tuh kalau gitu. Iya bisa dibilang iya. Nah dari situ karena kebetulan dapat merek bagus, surat rekomendasinya tuh atau namanya jadi nama kita juga jadi bagus, jadi kita cepat dapat license yang lain. Itu Kayak apa tadi? ATPM gitu nggak sih sistemnya? Kayak ATPM gitu, ada yang iya, ada yang enggak. Ada yang eksklusif distributor, jadi ke kita doang. Ada yang enggak eksklusif. Bentar deh, lu jelasin dulu tuh ATPM apa segala macam nih kan guys semuanya dengar ATM itu agen tunggal pemegang merek. Agen tunggal. Jadi agen license tunggal pemegang merek ya, Iya. bukan merek ya. Ada ATPM, ada ATPK. saya angkat tangan ya. Soalnya saya tahu M-nya kemana dan K-nya kemana. Jadi Mortal Kombat. Jadi ada beberapa merek yang memang oh ya udah ini dipegang sama kalian aja, distribusin ke Indonesia. Jadi gue yang ngelebarin kaki-kaki ke Indonesia dulu nyari reseller di Jakarta atau di Indonesia. Ada juga yang license-nya dipegang kita dan dipegang orang lain gitu. Jadi nggak eksklusif. Karena untuk eksklusif biasanya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Misalkan pembelanjaannya dalam satu produk itu minimal berapa? Misalkan. harus berapa pieces lo ambil Iya. atau apa? Berapa misal berapa? Gue pengen tahu aja tuh. Karena bebas, beda-beda. Nggak setiap perusahaan sama. Paling yang gede berapa, yang kecil berapa tuh? Sampai Ada. ratusan juta apa miliaran Enggak, apa? ada Quantity yang- lebih ke quantity kan? Ada yang ke quantity berapa karton. Oh. Ada juga yang lu barang ini keluar lu mau ambil nggak apa-apa. Ini gua ambil nggak apa-apa. Tapi pembelanjaan dalam setahun minimal berapa? Ada juga gitu. Kayak MO. Oke. Ya minimum order quantity-nya berupa bill of purchase-nya berapa. Tapi ada juga yang Iya, apapun berapa? yang gua keluarin beda, tergantung, kadang-kadang lu bisa nego. Oh. Jadi misalkan ratusan gini. juta atau miliaran Misalkan atau gini. puluhan juta? Ratusan juta lah. Ratusan juta ya? Misalkan mereka ngeluarin tiba-tiba produknya Rick Cutie Honey, ya kan? Ya, Cutie Honey, Misalkan Sentinel ngeluarin Rick Cutie Honey. Lu bisa ngomong ke mereka, anime ini nggak masuk di Indonesia. Oke. Jadi gua nggak Nggak ada, laku gua jadi nggak ya? bisa jual gitu. Ah. Tapi nanti kalau lu jual Mazinger, gua ambil banyakan dah, gua berani gitu. Oh ya udah Oke. nego Nego gitu. ya? Ya kayak gitu. Kadang-kadang mereka juga ya udah deh ambil deh minimal setengah karton aja gitu, biar ada purchase aja dari dari toko gitu kan. Nah, Ngomongnya ya- halus gitu. Kenapa? Ya udah, nggak juga. Tapi kan kita kan harus baik-baik bro, Oh, iya, ya iya, kan? iya, Kan iya. namanya jalin relasi, ya kan? betul. Salah satu Kira-kira- yang terkenal apa tuh yang mungkin agak-agak mainstream yang orang-orang banyak Banyak tahu? incar. Yang paling laku deh, barang yang paling laku Iya, apa? iya. Barang yang paling laku robot-robotan kalau gua. Oh, robot malah? Karena kan gua jagonya gua kuatnya kan di robot-robotan. Oh. Ya robot-robotan kuat sih biasanya. Nggak ada yang cong robot ya. Robot cong ada, tapi nggak banyak. Robot cong yang ini ya? Robot cong itu, robot cong. Robot cong. Robot-robotan apa tuh? Specifically apa ya? Cogokin biasanya. Cogokin. Robot-robotan kayak misalkan Voltus. Jepang berarti? Iya, Emang Jepang sih, emang rata-rata Jepang ya? Betul. Getter robot gitu, terus misalkan. Namanya Cogokin bro, gak mungkin itu Arab. Kalau Arabnya namanya Goldrake. Tau nggak lu? Woi. Tahu nggak? Tahu nggak? Iya, tahu gua tahu. Apa tuh, apa? Hah? Grandizer masuk ke sana ganti nama. Goldrake. Oh. Goldrake. Goldrake, bukan Goldora. Lain lagi. Itu. Ya, pasukan Goldrake. Bukan itu juga. Orang aneh. Wartawan Goldrake. Gue ini dari kecil, otaknya mirip. Ini kalau lagi kumat gini nih bro. Udah kebayang. Udah kebayang. Flip-flop. Udah kebayang gua guys. Jadi ya selamatkan ku Taskete Save Me ya. Taskete Save Me gitu. Tapi itu include kayak Golion gitu-gitu ya? Kalau masalah itu masalah licenseship yang dipegang sama mereka, sama maker. Gua nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi kalau tiba-tiba merek yang gue pegang bikin Golion ya udah gue masukin. Oke. Tapi kan gue nggak bisa request, bikin Golion dong, kan mereka yang ngurus license, mereka yang bikin, mereka yang Mereka produksi, produce, ya kan. ya, Jadi apa license apa yang mereka dapat, ya gue basically jual gitu. Tapi lu bisa nggak sih misalnya ada kolektor nitip sama lu, gue cariin ini dong, ini gue susah banget nyarinya, tuh lu bisa nggak sih nyariin spesifik nyariin kayak gitu? Zaman dulu gua hanya terbatas kalau nyariin barang buat orang hanya barang-barang yang gua pegang license-nya.
Kalau nggak kan namanya kan kantor dalam kantor, ya kan? Oke. Ya misalkan lu nitip nih barang Bandai kan yang pegang lisensinya kan bukan gua, ya kan? Ya gua harus refer, gua sesama distributor di Indonesia gua langsung kerja sama aja. Lu kalau nyari barang Bandai ke Multi Toys aja, gitu. Karena mereka yang pegang gitu. Nah, mereka ada barang nggak ada barang ya lu coba aja ngomong sama mereka. Tapi as a personal gitu, kalau as a personal bisa nggak? As a personal gua As a sesama kolektor gitu misalnya. Gue susah nih nyari barang ini nih. gue paling ngasih referensi lu coba kesini deh karena kan koneksinya kan banyak kan teman-teman gue banyak yang penjual, banyak yang pedagang, banyak yang just tip juga ya kan. Jadi paling gue nge-refer mereka, lu coba kalau nyari ini kesini aja nih, mungkin dia punya, kemarin gue lihat dia open PO, nah lu coba aja kesini. Open apa? Open PO, bukan oke. BO ya guys. Bukan. Oke. Ya terus tadi lu belum ceritain berhentinya dari bisnisnya, udah gitu aja ya karena ada Ya ribut masalah duit lah. tapi udah lo stop. Ribut masalah Perasaan duit. lo gimana tuh waktu stop? Sebenarnya lo masih pengen tapi gini apa atau seperti apa tuh? Perasaan sedih sih pasti ada lah, namanya perusahaan kita yang bangun kan. Cuman ya udah, memang jalan hidup manusia kan gak ada yang tahu ya, guys ya. Tapi tokonya tuh masih ada lo keluar? Masih. Oh, tokonya masih ada. Sampai sekarang masih ada kok. Dan oke aja kok. Jadi ya bagus juga gitu. Bagaimanapun juga kan gue tetap bangga kan. Karena salah satu yang Founder bikin ya, lo ya, hitungannya founder founder lo. ya. Iya, hitungannya founder, bukan sekedar masuk di tengah gitu kan. Jadi ya Bikinnya sama teman-teman ya waktu itu ya? Apa iya dong, sendiri? teman sama teman-teman bertiga, bikinnya bertiga waktu itu. Oke. Legasinya tetap goes on lah pokoknya lah ya. Iya. Jadi diapain lo enggak ya? Enggak. Enggak usah. Bercanda. Terus ini kalau misalnya yang paling ada ceritanya nih dari koleksi ini, berarti koleksi pribadi lo kan ya? Iya, Iya. koleksi pribadi. Nggak ada punya orang lain nitip jual gitu nggak? Enggak, gua enggak menerima titip jual. Jadi Ini nggak dijual ya? Ini pajangan jadi guys, semua ya? gini guys, di Sekai Coffee itu setiap kali ada orang masuk kan suka banyak yang nanya ini dijual Iya, nggak mas? iya. Enggak ada yang dijual di sini. Yang dijual di sini adalah kopinya dan experience-nya. Oke. Ya guys, kalian nih buat kalau tiba-tiba ada yang kesini nanya lagi gitu. Jadi ini cuma flexing doang ya guys. Ini mamernya. Koleksi saya banyak. Enggak sih. Bukan Nggak itu salah. juga, bukan itu juga. Tapi nggak masalah kok, pamernya nggak masalah. Gue aja barang murah gue pamerin. Tapi bukan itu tujuannya, memang bukan itu tujuannya adalah Coffee shop. istriku. Biar gak numpuk di kamar tidur ya. Bini gue tuh marah-marah sebenarnya guys. Jadi istri gue tuh kalau misalkan Istri lo galak ya? bukan galak. Enggak, istri gue tuh wanita yang paling pengertian sekali. Jadi dia nggak galak sekali, sama sekali tidak. Abis ini kita spilling behind the scene. Habis ini tamunya adalah istrinya Mike. Jadi bini gue tuh kalau misalkan temen gue datang kan, anak-anak kantoran biasanya kan, Oke. kayak kita kan pasti kerja kan ya kan. Pulang kerja jam 6 atau jam 5, nyampe sini kan jam 7. Ngobrol-ngobrol masalah mainan, masalah hobi bisa sampai jam 11, jam 12 ya kan. Nah kadang-kadang di dalam rumah kan. Nah, istri gue tuh kan kalau udah malam kan suka capek ya, suka lewat-lewat lah, duster kek atau misalkan gimana. Nah dia tuh kan suka risih kan, atau dia udah mau santai gitu kan. Jadi dia suatu hari tuh terucap, bisa nggak sih temen lu kalau main tuh di ruang tamu aja. Oke. Nah ini kan ini tadinya ruang tamu guys, ruang tamu nih buat oke. foyer buat ya kalau Ya, buat tamu. Pak RT dateng, keamanan dateng, ngobrol di sini lah tadinya lah. PRT-nya wibu juga enggak? Di sini yang wibu cuman kita doang. Enggak, sorry, gua bukan wibu, gua otaku. Lu wibu. Ya kan? Tapi pernah nggak sih kepikiran kan solusinya kan risih gitu kan? Udah Gimana pakai solusinya apa? Kan ada solusinya kan. Risih. Alasannya kan risih gitu kan. Pakai daster bolak-balik. Kenapa nggak lu sama teman-teman lu pakai daster juga pas Aduh. Buat timbang Jadi gitu. perasaannya sama gitu, nggak risih. Tapi bini gua udah muak banget dengan perlakuan gua yang aneh-aneh. Oh. Nah itu Udah dicoba mungkin pakai salah satu daster. contohnya. Itu salah satu contohnya gitu kan. Yang begitu-begitu yang aneh-aneh. Uci aja gitu kan. muak dia kemarin bilang ke gue muak mau Mike gitu. Ah, itu. I love you. Nah, jadi dari situ gue berpikir, oh yaudah, gue pindahin aja tempat mainan gue ke bawah nih. Gue buka-bukain sedikit, gue pasangin lemari. Di saat bersamaan, kerjaan gue kan desainer. Jadi banyak anak-anak desain gue yang kalau lagi kerja itu pagi-pagi ngopi, siang ngopi, malam ngopi. Oh nggak hangout di sini gitu. Enggak, memang kerjanya kan di sini. Oh, oke. Emang kerjanya ngopi, nggak kerja. Iya kali. Iya pagi ngopi, siang ngopi, malam ngopi nggak kerja. Ya, tapi pagi-pagi tuh misalkan mereka pesan haus, ya kan, 4 gelas, 5 gelas. Siang mereka pesan kopi kenangan, 4 gelas, 5 gelas. Sore mereka pesan Starbucks kalau diskon atau Gojek apa gitu kan. Starbucks kalau diskon. Iya guys, nah budgetnya kan yang masuk kan budget produksi, maksudnya budget gua kan. Nah, gue pikir-pikir
daripada gua bayar budget produksi itu sebulan bisa berapa, belum kalau gua harus meeting ketemu klien di Starbucks belakang kan gua juga bikin aja. kalau gua rasa potensial klien gua yang bayar. Kalau Yes, gua yes. rasa nggak potensial tetap aja gua bayar buat gua doang 100 ribuan ya kan. Iya, iya, iya. Seminggu berapa, sebulan berapa, ya udah gua beli mesin kopi aja sekalian gitu, sekalian gua belajar caranya mengoperasikan kopi dan belajar kopi gitu kan. Di saat bersamaan tempat nongkrong gua dan tempat kerja gua Yes, ya gue bikin di sini, gue bagusin gitu. Nah itu Mulai sebenarnya deh jadi Yang ini itu, yang semua. itu ya. Yang gitu. Ntar kasih Iya. shotnya ya. Iya, Iya, tapi jangan dibawa pulang ya. Enggak. Tadi gue pikir lo beli stiker banyak gitu kan, dapat mesin kopi. Bisa jadi sih. Jangan-jangan memang begitu ya kan. Ini dari koleksi lo semua ini nih yang tadi dijual ya. Gue naksir yang mes itu Lu masih berusaha ya? Masih ngotot ya? Kerja dulu sini gitu. tapi kalau lu nyari-nyari ginian sekarang udah banyak toh, udah Serius banyak. Di Tokopedia ada banyak, Bro. Tapi ini produksinya tahun ini kan. Tahun jebot, memang tahun jebot. Tahun jebot bisa enggak di Masih ada, Tokopedia. cuman harganya ya lu mesti pintar-pintar. Jadi kalau nyari-nyari barang di Tokopedia, barang-barang vintage ya khususnya. Vintage, ya, lu minta video lah biar waktu dipencet itu masih jalan Oke, apa enggak segala oke, macam. Ya kayak gitu-gitulah. Tips and tricksnya lah. Oke. Ini dari banyak barang ini yang favorit atau yang ada ceritanya atau lo Favorit banget berkesan kalau lah, lu berkesan denger. lah, berkesan. Semua barang yang ada di sini mempunyai nilai memorable buat gua. Udah Baik yang paling. Top 3 ya, top 3 deh, gampang kan? Top 3 deh. yang satu ya. Top 3 deh. Yang satu ya, yang Robocop yang Kenner di belakang sini nih ada nih, tuh di pojok. Oh ya itu kecil tuh. Jadi waktu kecil kita main gitu kan dia kan Yes. ketembak tuh ya kan. Ya. Rusak. Kan gua maunya dia rusak juga dong. Battle damage. Gua solder men. Wah. Ada bekas-bekas solder kan tuh. Nah, terus dia kan berdarah-darah. Gua pakai obat merah men di kepala. Obat merah terus nggak bisa hilang sampai sekarang, jadi kalau lu buka ada bekas obat merah nggak bisa hilang. Ini tahun berapa nih? Robocop tahun berapa? Tahun 80 90 awal. Oh, berarti dari early days-nya lo sebelum Iya, jadi itu ya? Iya. Nah tapi ada beberapa yang hilang terus gue cari lagi dapat lagi gitu. Tapi ada Oke. juga yang memang peninggalan dari zaman dulunya sampai sekarang masih ada. Yang dari original 80s itu waktu lo belum jadi Iya, kolektor itu ada salah juga? satunya tuh yang original 80s yang gue punya dari zaman dulu tuh Ghostbuster yang pojok tuh. Nah ini Ghostbuster. juga salah Nah, satu itu naksir nih. yang dari zaman dulu Itu yang khas gue banget punya. tuh Ghostbuster. The real ya, Yes. the real Ghostbuster Betul, kan? itu yang dari zaman dulunya yang sampai sekarang masih ke bawah dan nggak kebuang. Itu salah satunya. Oke. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Paling ya itulah, kalau yang lain-lain yang tanda tangan karena kan gue ketemu artisnya kan, terus gue minta tanda tangan sama mereka, terus ngobrol sama Tanda mereka. tangannya di mainannya? Oh ini ya Stanley ya? Lo ketemu Stanley? Kalau Stanley enggak, Stanley gue malas ngantri, jadi gue beli yang udah jadi. Oh oke. Tapi waktu dibeli itu Stanley-nya ada di acara yang sama, jadi dia tanda tangan di acara itu. Cuman gue nggak langsung ketemu dia. Ya, jadi ini ada Funko, ada tanda tangan Stanley-nya ya? Ya dan sertifikat semua. Oke. Terus yang Yesus ini? Itu dari nah, itu dari film itu guys, Gue tahu, dari film Dogma. Dogma yang Body Jesus. iya Body Jesus gitu kan. Itu ngaco itu. Nah, ini biar gue bawa agama aja. 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 Ini kalau yang robek-robek apa nih bro? Jadi ada boneka robek-robek gitu. Apa sih? Pada robek apa sih? biru. Biru robek-robek. Oh, itu ini. Nggak ada Itu hubungan nih? boneka tidur gua dulu. Oh, Jadi tapi gua taruh aja di situ. ada arwahnya. Bukan. Ini nggak ada noda-noda apa nggak? Itu bocah men, Oh, bocah, bocah boiler itu mah. Ada healer berarti. Bocah, maksudnya itu. Soalnya kalau diangkat itu kayaknya udah kropos. Jadi ya udahlah taruh situ Taruh aja aja. lah. Iya, taruh situ aja udah. Jadi Robocop terus juga ada tanda tangannya. Yoi. Yang dari jadul-jadul yang dari original 80s yang gue tertarik tuh ada nggak yang- Godaikin. Godekin. Ada tuh di belakangan tadi godaikin Itu kan. berarti SAF juga lu ngantri? Godaikin. Yang ada tantangannya? Oh enggak, itu kan waktu datangin ke Indonesia kan promotornya dari kita dulu. Oh, Dari gua dan Apa-apa tim, di gua dan mention tim dong, gua. mention. Ki. itu SAF Kamen Rider. Iya. Jadi lu yang bawa Kamen Rider Enggak, Black? yang Kamen bawa Rider. bukan gua. Oh. Company gua dulu yang bawa. Oke. Gitu. Nah, oke. si company-nya itu. Jadi kita sebagai promotor ibaratnya kalau teman-teman waktu itu mesti beli token buat tanda tangan, pas dia istirahat malamnya di kamar hotel ya gua ke kamar hotel aja. Ini gua banyak nih, nanti aja lu di kamar aja, dia kan juga bilang gitu. Terus gua tanya manajernya, kalau nggak salah manajernya bilang nanti aja di kamar gitu ya. Pokoknya itu gua tanda tangan di kamar semua deh. Oke, Jadi selain tanda tangan, apa yang terjadi di kamar itu? ya nggak ada sih, ngobrol Si aja. ini bercanda mulu ya. Ngobrol Kan gue aja. orangnya serius suka nggak cocok makanya. Selain mainan nih komik juga pasti suka juga lah ya. Iya Komik ini ada lengkap banget di sana. zamannya kita bro, Iya. internet belum sekencang itu kan, Dan jadi diplastikin ini tuh, like plastikin apa belum pernah dibaca? ada yang gua saking bete-nya gua baca digital. Oh, oke. Ada yang saking bete-nya juga nonton rekapan cepetnya aja di YouTube.
Oh. Ada juga yang ngobrol-ngobrol sesama teman SMP SMA gitu, jadi wah udah tahu ceritanya ya udah beli for the sake of Pas lengkapin collection aja ya, collection aja. Jadi ya. lo beli kebanyakan cuman tapi gue baca. punya terus lo taruh doang gitu. Enggak, jadi? gue baca. Oh, tetep Gue baca. tahu ceritanya. Tapi ada yang tertentu yang nggak lo buka, itu buat koleksi. Ada juga yang kayak Dragon Ball Super nih, gue belum baca sama sekali karena gue baru baca buku 1-2. Menurut gue ya Jelek. so-so lah ya. Jadi gue nunggu dulu, misalkan udah 10-20 buku baru gue baca. Gue Kirain 10-20 tahun. Gue Buru suka mati. sebel gitu loh guys. Kalau baca terus kayak legenda naga tau nggak, nyambungnya kan Aduh, kayak iya, peler iya, gitu iya, kan. iya. Jadi Kenapa gue nyambungnya? Peler. Pelernya Kadang-kadang suka melempem. Dia potongannya suka gitu, potongannya lagi mau berantem dipotong tengah-tengah gitu kan. Jadi Iya, iya, iya. terus kan keluarnya kan lama banget tuh, Emang, legenda naga kan 6 bulan setahun kan. Betul, betul, Nah betul. jadi tuh gue suka nungguin tuh 3 buku kayak Chinmi aja yang sekarang yang baru Wah, kan beneran begitu. ya? Lama ya sekarang? Nah, bukan lama. Setiap baru mau berantem bersambung. Oh iya. Ya capek kali, istirahat dulu. Ya itu juga mungkin kali dia capek juga kali ya. Jadi gue suka Enggak sih Cininya yang capek kan. Iya maksud gue dianya. Iya, iya. Jadi ya udah gue nungguin dulu bukunya biar dia juga istirahat dulu kan. Kan Iya. dibuka dia masih istirahat. Iya. Jadi udah apa nih yang gue takut nih melempem, naik turun, Emang lama keluarnya. Ojisan yang beda Ojisan. Nah ini kalau yang Amrik nih, Marvel nih nggak ada, lo emang nggak suka, nggak ke arah situ, Marvel DC, action figure ya? Ke arah situ, cuman gua tuh nggak suka MCU yang layar lebar. Jadi ini MCU layar lebar. Tapi- Nontonnya di handphone aja. Enggak, tapi guys ini pemahaman gua pribadi ya. Lo Maksudnya gini. aku udah lebih demen yang komik klasik ya dulu. Enggak juga. Komik klasik gua demen tapi mainannya lebih mahal. Oh. Jadi gini, Nggak oke, sempet oke. koleksi Gua tuh- atau gimana? Sempet cuman nggak banyak dan waktu itu patung-patungan Bowen. Jadi gue pikir udahlah, gua nggak Patung-patungan Bowen apa itu? merek Bowen. Oke. Patung-patungan merek Bowen. Nah, gua tuh nggak feel-nya gua tuh walaupun ada patung di sini gua nggak seberapa kena ke patung karena gua tuh tipikal mainan yang Bisa ngoprek-ngoprek gitu kan. Oke. Jadi gue punya pemikiran gini, kenapa di sini nggak banyak mainan MCU atau Marvelan? Gue kurang kena dengan mainan-mainan yang based on real person face sculpt. Oke, jadi bukan animasi. Iya. oke, Kenapa? Nanti akan ada waktunya Ethan Hawke dari Mission Impossible itu, Ethan Hunt dari Mission Impossible bukan lagi Tom Cruise, tapi gue udah punya mainannya. Oh, oke. Nanti Ini ada, lucu nih, lucu. nanti ada Menarik, Robert menarik. Downey Iron Man tapi bukan dia. tapi bukan Robert Downey. Topengnya dipakein terus aja. Enggak, maksudnya orangnya gitu. Iya, Mungkin nanti orangnya. backstory-nya atau siapa gitu nggak diperankan oleh Robert Downey, sedangkan mainan yang gue punya mukanya muka Robert Downey gitu kan. Nah kayak misalkan Batman aja sekarang udah berapa? Ben Affleck, Robert Pattinson, siapa? Oh, oke, Lu Siapa? ngejaga emosional ini ya. Iya, gitu. Attachment lo akan karakter. Gue suka Batman, Oh. gue suka banget sama Batman. Tapi gue lebih suka Batman komik karena menurut gue nggak harus ngikutin drama Ya, ganti-ganti ya. muka itu gitu. Jadi ya kayak Kabuto Koji dari zaman jebot sampai sekarang mukanya Ya. begitu. Meskipun Oh, oke. artis seganti yang gambar, tetap Betul. style sama. Mazinger begitu. dari zaman dulu ya begitu ada Ya. enhancement mesin, Ryoma dari zaman dulu, Benkei, Hayato, ya Nobita dari zaman dulu segitu. Tuanya ada. Gue jadi penasaran nih, ada nggak sih action figure? Lo kan ada Kamen Rider nih, tapi yang orang nih, Nggak ada. emang nggak dikeluarin nih? Ada beberapa. Ada dikeluarin ada. Ada beberapa. Jadi yang Kotaro Minami ada ya? Kotaro Minami belum ada. Enggak, prototipenya udah ada. Oh, iya. Barangnya belum keluar. Oh. Kotaro Minami udah ada prototipenya tapi belum Ichigo keluar ada. barangnya. Ichigo Yang ada. orangnya, muka Ada. orangnya. Ada. Gaban isinya ada ada. orangnya juga. Oke, dan dia yang unlike Amrik, dia stop sampai di situ udah habis ya. Iya. Jadi mukanya akan selalu kayak gitu ya. Iya, gitu. Oke, jadi nggak tambah tua, nggak ganti muka. Betul. Robert Kayak Downey Jr. ntar misalkan diganti siapa? kayak misalkan Hulk aja deh, kita bahas MCU Hulk deh yang masih di Sony itu ya kan licensingnya. Udah ada Edward Norton, udah ada Ruffalo Eric sekarang, Bana, Ruffalo. Ruffalo, Ah. udah ada siapa lagi? Eric Bana. Eric Bana ya kan. Nah, lu kalau beli Hot Toys-nya lu jadi budak. Lu mesti kalau lu Harus ngikutin tipikal terus. yang completis gitu, the fuck man ya kan. Kalau jadi gua ngerasa nggak mau ngikutin begituan gitu. Kalau Tapi lu sempat ada ya apa gimana? gua sempat punya Hot Toys banyak, tapi ya udah gua jual-jualin. Jadi Hot Toys yang gua keep oke. sekarang cuman Hot Toys Star Wars doang. Oke. Star Wars juga nggak diganti-ganti. Karena Star tetap- Wars nggak diganti-ganti. Iya. Oh, lu Skywalker kan lu Skywalker. Warna- Diganti untuk spin-off contohnya. Iya, iya.
Han Solo, yang mudanya diganti. Oke. Tapi Han Solo tuanya nggak bakal diganti. Tapi itu Buktinya apa? Prince Leia yang mati itu dia bikin CG. CGI. Dia nggak ganti cast gitu Iya, kan. iya. Dan itu Gitu. juga sebenarnya bukan diganti sih, emang ceritanya dia pas muda gitu. Nggak kayak Batman kan orangnya diganti, umurnya sama tapi diganti. You get my point kan? Iya, itu nggak ganti sebenarnya cuman ya. Iya, udah, itu iya. salah satu alasan gue nggak mau ngikutin yang begitu-begituan tuh. Kayak Superman aja udah berapa kali ganti ya kan. Nah itu, Belum series. nah jadi gue udah nggak mau ngikutin yang Tapi kalau begituan. dari dunia sendiri kan lo suka Jepang robot-robotan, anime, kalau komik Amerika atau gitu lo suka juga Suka, sebenarnya. suka. Cuman nggak ngumpulin mainannya aja. Iya, komik-komik Amerika gue masih ada beberapa, cuman ya gue nggak pajang aja tempat. Soalnya udah gue bingkai-bingkain banyak di atas tuh, gue bingkai di Ada tanda tangannya. Ada yang tanda tangan, ada yang enggak. Oh, oke. Sukanya apa lo kalau Amerika? Iron Man gue. Dari zaman dulu gue suka komik Iron Man. Oh, Iron Man suka ya? Dari zaman jebot. Iya, Dari zaman belum ada orang tahu Mark. Lu gak ngikutin dari zamannya Tales of Suspense kan? Enggak. Tapi dari zamannya si Tony Stark itu bawa koper kemana-mana tuh. Jadi Oh, kopernya iya. dijegrek, terus dia masuk ke berarti dalam koper. Avenger awal. Itu Iron Man dua. Belum Series, Avenger, belum Avenger. Belum Avenger. Animated series. Animated series. series. Nah, itu ada komiknya yang keren. Komiknya ada yang keren tuh. Animated series yang di SCTV itu bener? Lupa gue. RCTI Ada, atau RCTI? RCTI kayaknya. RCTI kayaknya. Ya pokoknya TV-TV Jadi berbayar yang itu lah. gengnya tuh Iron Man, terus Spider-Woman. Oh, Iya, enggak, yang iya, dia sendiri, iya, yang dia itu sendiri, kartun. yang Iron Man Oh, itu yang baru dong animated series? Apa yang Enggak, dulu? dia yang lama itu juga udah bener, udah pakai koper-koper juga. Koper dia bawa koper kemana? Bawa koper. Yang musuhnya yang naga tuh siapa? Fing Fang Foom ya? Fing Fang Fing Fang Foom, ya bener. Foom, Terus iya. Kok rasis lo? Hah? Mandarin? Lebih rasis lagi. Mandarin, namanya Mandarin. Iya. Star Wars juga ada Jawa. Jawa. Iya, yang kecil-kecil itu kan Jawa tuh, bukan Java lagi. Nggak jelas. Padahal kalau didengerin tuh nge mas ini karo bapaknya. Kalau didengerin pakai Iya. ya, mantap. Ya udah. Udah deh. Ada klimaks ini enggak enak. Saya pulang ya. Saya Nah, pulang ini ya. gue tadi ada statement lo yang menarik nih dan gue juga nggak tahu juga. Kan gue suka nonton itu tuh. Apa tuh? Ini nggak ada hubungan sama Jav. Ya, Kan di Jepangan. kan gue suka jadul-jadulan. Jadi acara favorit gue salah satunya The Pickers tuh. The Pickers tuh apa ya? The Pickers itu yang orang muter-muter Nah, Amerika. kita nih bicara jadul loh, bukan purba. Nah, The Pickers masih ada. Jadi orang muter-muter Amerika. Di Amerika kan banyak hoarder tuh. Jadi Nyari yang barang-barang. barang dibeli-beli dijual lagi mereka. Nah, Ini acara baru The Pickers ini. udah lama 10 tahunan tapi acara sekarang. Nah, 10 tahun belum jadul, bro. Emang belum jadul. Tapi dia nyari barang-barang jadul. Oh, Motor oke. Harley dong dari tahun 34, sepeda apa. Enggak, yang gue pengen tanya justru ini. Mereka ini kan suka barang jadul juga. Mereka nggak cuma bisnis. Mereka suka juga gitu. Jadi Oke. ntar jualnya kalau barang yang mereka suka gimana. Nah, tadi berhubungan sama statement lo. Kan lo jual dapat barang langka nih. Lo suka juga mainan kan, bukan cuma jualan gitu kan. Nah, ketika ada, nah itu gimana tuh? Ada barang harus lo lepas karena barang jualan, tapi ada nggak? Sebenarnya gue suka juga nih. Jadi ada dilema gitu nggak ketika jualan barang? Gue jual padahal gue punya. Pertentangan batin terus untuk Ini menentukan kapan pertanyaan lo koleksi atau bagus. Ini pertanyaan bagus tapi harus dibagi dua. enggak. Kenapa? Ditanyakan saat gua masih memiliki toko atau sudah tidak. Let's Tapi say pas ada pepatah toko. dari Sun Tzu, Set. Sun Tzu. Heeh. Jadi uang bisa dicari, ya kan? Barang limited belum tentu. itu arahnya gitu tuh. Misalnya lo dapat mainan langka satu. Ini pas lo lagi punya toko deh, let's say ya. Lagi punya toko nih. Oke. Barang langka dikasih harga segini tapi pas dijual ya lo kan kolektor juga. Lo pengen seneng juga. Saat gua lagi punya toko itu, gua selalu membedakan barang mana buat dijual dan dibisnisin dan barang mana yang diambil buat pribadi sih. Oh, Udah jadi tahu udah tuh, clear lo ya. udah ngerti. Ini Udah barang clear. nggak dijual. Udah clear gitu. Oh. Jadi misalkan ada barang di toko yang gua mau pun ya itu gua masuk utang, tapi gua bayar nyicil gitu kan, cicilan lunak oke. sebagai. Jadi udah clear. Ya, Nah, hard privilege lah ibaratnya lah zaman dulu kan. pernah nggak lo ada barang yang sebenarnya koleksi pribadi lo, cuman ditawar dengan harga yang bikin lo mikir-mikir, aduh jual nggak ya? Dijualnya harga segini. Pernah nggak lo kayak gitu? Ditawar dengan harga fantastis pernah, tapi ujung-ujungnya gua nggak jual, tetap. Itu- Tapi gua tetap berpikir keras. Iya, Jual iya. jangan tapi ya Pertentangan batinnya ada tetap ya? ada dong terus Tapi dia masih nganut Sun Tzu. Iya, susah itu berpikir susah. Sampai berpikir kalau misalkan ini dijual lagi, gue masih bisa dapat lagi dengan harga segini, tapi kualitasnya nggak sebagus ini gitu. Nah, gitu. Itu sempat berpikir. Barang apa tuh contohnya?
Waktu itu kalau nggak salah Voltes itu gue punya 2. Voltus tuh Voltes ya? Ya. Voltus Indonesia Voltus sampai Jepang Voltes. Oke. Itu gue sempat punya 2 tapi yang satu nggak komplit. Nah tapi akhirnya gue jual ketengan. Nah orangnya nawarnya yang komplit. Nah tapi itu gue nggak jual, sayang kan. Soalnya kan ada nilai memorable-nya gitu kan. Terus lo berpikir keras tuh ya, jualan. Oh iya berpikir keras, berapa? keras dan diteror. Oh, gitu. Setiap hari ditanya bro, Mike jadi jual nggak? Gue udah dana udah siap nih segini nih. Ya kan orang kan juga jadi yang gimana ya? Angkanya gitu kan. sebetulnya deh, apa itu udah lalu kan? Kalau nggak salah itu sekitar 10 tahunan lalu ditawar di 20-an. Oh, oke. Gede dong. Kalau nggak salah ya, zaman dulu ya gitu. Harga pasarannya atau itu yang barang Harga pasarannya paling baru 15-an, tapi kan kondisinya yang gue punya kan bagus. Maksudnya masih ada. Kalau lu tahu zaman dulu Godaikin kalau kita beli kan ada kartunya tuh yang kartunya masih ada. Misil-misil lengkap. Gangsingnya kan ada tarikannya tuh. Tari tambangnya masih original gitu. Jadi masih original semua gitu. Tapi gue juga pernah terpaksa menjual barang dikarenakan bayaran dari agensi belum turun. Nah saat itu anak gua lagi di rumah sakit mau keluar, maksudnya harus bayar biaya persalinan kan. Oke. Jadi gue tuh nggak mau ngerepotin orang tua, jadi ya gue ngakalin aja aset apa yang paling cepet dijual, yaitu gue salah satunya jual Chogokin ini. Kalau lu lihat di sini Evangelion tuh robotnya gue nggak ada. Ya juga. GX06 GX0 berapa tuh? Pokoknya 6 deh, 6 Evangelion. Ungu, kuning, biru, silver, hitam, sama satu lagi merah. Itu satu set gue jual gitu. Sama gue jual, kalau lu lihat gue nggak ada DX Mazinger, DX Combattler, sama DX Gator. Itu gue nggak ada. Yang klasikal. Sorry, GX Mazinger, Great Mazinger, GX Mazinger plus Crandernya nggak ada. Great Mazinger nggak ada. Terus Combattler nggak ada. Itu tiga-tiganya tuh gue jual buat biaya persalinan. Itu perdebatan terberat dalam hidup gue. Why? Karena barang sekelas DX itu adalah barang premiumnya Bandai. Bandai itu memang terkenal sering banget dan asshole dalam hal reissue. Ya, dia asshole dan terkenal banget reissue. Kalau reissue sih we feel you lah. Ya. Nah untuk DX ini rasanya tuh susah banget dia untuk reissue. Why? Karena untuk sekali dia jalan batch produksi barang segede gitu, dia bakalan keluar biaya yang sangat besar untuk mesin, molding, segala macam. Jadi belum tentu bayarnya pun ada gitu. Jadi kemungkinan besar sekali dia akan rugi, rerun atau reissue. Tapi reissue-nya jadi pas yang keluar berikutnya jadi mahal banget dong dibanding yang dulunya. Bisa mahal banget, bisa enggak. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya semua barang limited Bandai itu memang nggak ada yang di rerun. Untuk yang kelas DX ya, DX ya, belum ada nih sampai sekarang. Ada tapi DX Macross, DX Macross itu bukan DX. Serinya aja DX tapi DX ya. Kualitasnya nggak se-DX yang itu bukan lah ya. se-DX Chogokin lah gitu. Makanya lu jangan heran kalau di sini DX Voltusnya ada segitu. Oke. Nah itu salah satunya adalah just in case gue butuh buat anak gue mau ngapain atau apa, DX Voltus gue sekarang gue beli 5 biji, bodo amat orang mau ngomong apa. Ya itu kan investasi juga kan nih. Enggak. Lu bilang lebih 5 investasi biji itu beli tuh? emas guys, beli tanah. Enggak, itu kan orang biasa, kalau ibu kan enggak. Guys. Itu mah kapan people beli emas. Cocok. Gue udah nggak bisa berkelit. Nggak bisa guys. Iya. Sampai lagi. Jadi itu salah satu pergulutan dalam hidup gue yang. Jadi pernah lah intinya ya. Pernah. Aduh, jual apa enggak. Orang bini gue sampai ngomong gini. Ini udah mesti keluar dari rumah sakit nih, mana duitnya? Gitu-gitu kan. Gak bisa ditahan dulu apa? Ya gimana? Jadi intinya ya pernah lah. Tapi lu gak bawa robotnya ke rumah sakit kan? Nih dok, gue bisa jual barang yang lain dengan hasil yang lebih gede dari itu, ya kan? Tapi kan jualnya kan ngeteng satu-satu kan banyak banget kan? Jadi waktu di rumah sakit tambah lama kan? Udah deh jual ini aja deh gitu. Dan kebetulan waktu itu barangnya belum dibuka dan ya masih gres-gres banget gitu. Jadi ya udah jual itu dulu deh. Belum di open BO ya? Anjay. Jadi nanti ada rezeki beli lagi. Cuman gue sekarang masih, hey Bandai, sekali-sekalinya gue menungguin kalian reissue, kalian tidak reissue, setan memang ya. Sekalinya nggak minta di reissue, kalian reissue terus, setan bener-bener. RSAF aja reissue. Kan? RSAF kalau ada reissue itu yang originalnya harganya turun apa naik?
Biasanya turun. Apa sama turun? Biasanya Kalau turun. dari issue. Turun, jadi misalkan harga Tapi tetap di atasnya ya, karena itu yang original. Enggak, harga original misalkan 1 juta. Sekarang udah jadi 1,5 juta nih. Harga reissue ini sebenarnya waktu dia bikin reissue, dia kan udah balik modal dari yang pertama. Jadi dia untung 1 perak pun ya dia untung gitu kan. Jadi waktu dia reissue, modal dia kan nggak segede yang batch pertama ini kan. Misalkan dia jual di 750.000, ya ini udah jadi yang dari 1 juta naik 1,5 juta, ya turun jadi 750.000 ngikut. Tapi kalau kolektor Kalau buat gua sebagai orang yang ketinggalan miss out atau gua pengen punya lagi, gua happy banget. Tapi sebagai kolektor yang nimbun, ya kasihan guys. Enggak, tapi dari sudut pandang kolektor nggak ngelihat, oh ini yang reissue, ini yang original, dibedain nggak tuh? Biasanya harusnya kan original yang Biasanya Bandai ngasih gimmick-gimmick spesial. Iya, dibedain langsung. Oh iya. Misalkan yang sekarang nih, ya jadi orang-orang yang kompletis mau nggak mau beli 2. Iya. Misalkan nih stand bass yang sekarang ini bisa 5 lagu, yang ini nanti bisa 6 lagu. Atau misalkan yang ini dapat Kabuto kasus Koji kecil, ini nggak dapat Kabuto. Iya. Ini dikasih motor Kabuto iya. Kojinya. Kayak Gitu kasus lah. Ultraman yang ini nggak dapet sinarnya, tapi yang ini dapet sinarnya. Ya, kayak kasus apa? Itu dia Faiz yang Bukan, stand base. itu boleh nih. Iya. Kamen Rider Black Iya. yang Amazon dapat stand base tulisan Black, apa Moon apa segala macam yang Shadow Moon. original nggak dapat. Gitu-gitu. Itu jadi ngebuat hadiah-hadiahnya hadiah-hadiah nggak penting tapi intriguing dan gatel buat kolektor. Iya, soalnya bikin ada bedanya. Iya. Jadi yang udah punya pun mungkin jadi beli lagi. Iya. Oke. Gitu. Atau mungkin yang nanti reissue nih, gua berharap gini sih, kalau Bandai dengerin ya atau Kocai dengerin ya gitu. Dai. Gua berharap Ini, gini Dai. ya. Mazinger DX, Mazinger yang pertama kan skrandernya dijual terpisah. Iya. Iya kan? Jadi skrandernya dijual di P Bandai dengan limited quantity, ya kan? Nah, harga skrandernya yang tadinya cuma 750.000 jadi 3,5 juta sekarang. Iya dong, mahal banget. Oke. Nah, gue berharap nanti waktu reissue udah termasuk tuh skrander itu, biar yang kemarin beli tuh bete minta ampun. Kenapa itunya buruk ya? Dan harus ada perbaikan di Mazinger DX Cogokin. Kenapa? Tangannya itu kan lemah banget ya. Mesti dicetek nempel. Dan itu kan letoy banget. Tolong diperbaikin ya Banda ya. Kalian kan company segitu gede, jumlah penduduk Singapura kalah sama karyawan Bandai di dunia, men. Oh gitu. Jadi tolong diperbaikin ya. Masalah-masalah sepele, masalah engineering sepele itu tolong dimanfaatkan ya. Tolong. Masalah engsel tangan. Yoi. Iya. Ya kalau mau kirim CV ke Bandai kemana ya? Enggak, lu gak diterima. Kenapa emang? Terlalu tua, men. Anak-anak muda, anak wibu dia. Itu kan bukan wibu. Bukan. Iya. Bukan ibu ya. Nih terakhir kali ya. Menurut lo gimana tentang action figure lokal tuh ada nggak sih dan perkembangannya gimana ke depannya? Your comment Kan lah. lucu-lucu tuh action figure lokal tuh. Action figure lokal Action tuh. figure Prospeknya lokal. gimana gitu? Action Ini figure sosok lokal. ada pesennya gitu nih membantu UMKM. Action figure lokal lucu, cuman backstory-nya nggak ada, jadi nggak ada nilai Contohnya apa? attachment-nya. Contohnya. Contohnya si oke, Good oke. Guys Never Win ya, Good Guys Ya. Never Win ya. Oh iya, good guys. Good Guys Never Win kan lucu-lucu tuh ya kan, kepocong apa segala macam. Menurut gua oke, kreativitasnya oke. Tapi kalau bisa ditambahin backstory atau dibikinin komiknya, jadi orang punya nilai attachment gitu kan. Ada universe-nya lah paling nggak Iya, ya. sama kayak AC Train. Kalau lu pada tahu AC Train, Oh ya, tahu. kan itu kan mainan militer, dia mau nyanyiin Jaijo, Iya. tapi artikulasinya lebih keren dari Jaijo kemana-mana, jauh Detail soal itu neraka. mainannya. Itu lokal tuh. Enggak, dia Hong Kong. Oke. Dan itu bagus Ya lokal banget. Hong Kong. Lokal Hongkong. Tapi mainannya nggak bisa ngalahin Jaijo atau misalkan yang lain yang punya backstory, karena Karena Jaijo kan ada ada backstory-nya backstory-nya, kan, betul. ada ceritanya kan, ada personal nilai Ya, attachment-nya lu sama karakter ini apa dan kenapa lu koleksi Commander, gitu. apa. Nah ini enggak gitu, jadi ya sebatas keren, orang beli cuman sebatas keren tapi nggak merasakan attachment value-nya. Betul. Nah mungkin kalau misalkan produsen-produsen lokal mau bikin, ya udah jangan malu-malu untuk beli dan bayar IP lokal yang udah ada. Misalkan lu mau bikin figur Gatot Kaca, ya udah lu beli, lu beli Oke. license-nya. Itu apa universe tuh? Jagat bumi. Bumi langit lah, jagat astral, cuma Arno dong. Nah maksud gua gitu kayak Arno nih, Arno kan sekarang udah bikin universe sendiri kan. Nah, lu kalau mau bikin, lu kerja sama Arno. Arno punya IP-nya, Arno lu tuh apa jalanin Arno Stark, ada teman kita Arno Stark. Oh, sangat Arnold Schwarzenegger. Bukan, itu Itu I'll be kalau back. mau kerja sama dia lo mahal banget sih. I'll be back ya. Iya. Nah, Watch jadi my back. jadi ya menurut gua kayak gitu sih guys. Kalau lu mau ya jangan takut-takut untuk kerjasama atau beli license, karena license buat Indonesia pun bisa dinego. Jadi pengalaman gue beli license ya, pengalaman gue punya license buat Voltus, dulu gue punya license Voltus buat Indonesia. Gue kan takut tuh harganya mahal, tapi ternyata bisa dinego dan kita bisa ngobrol ke mereka di licensingnya kita bisa ngomong, di Indonesia tuh peminat lu banyak, tapi kalau lu kasih harganya tinggi, cost produksi gue kan harus gue masukin ke situ Betul, kan. betul. Iya, Tapi iya. nanti nggak ada yang mau. Dikit. Nah, dia buka omongan, kira-kira
berapa ya yang fair gitu. Lu sebenarnya bisa nego, jadi nggak semenakutkan itu. Oke. Plus lagi di Indonesia juga udah banyak company licensing ya, ada di videonya Isekai ya guys, bisa dicek di situ. Jangan dicek ya tuh. Ya, Oke, jangan terakhir, di report ya. Denjin, saudara. Ngaku gak wibu. Ini nggak semuanya ketawa ini. Nggak semuanya ketawa. Ya, jadi terakhir nih, lu udah pesan nggak Dari tadi buat terakhir mulu, Cong. Ini kan terakhir gue, ini terakhir dia. Ini terakhir Uca. Enggak ada kok, udah. lu udah pesan nggak buat orang yang baru memulai jadi kolektor? Kalau yang buat senior Pertanyaan bisa. standar. Pesan ya, yang mau mulai jadi kolektor Yang udah nikah tapi. yang Beda dong, udah nikah sama belum? Gak usah. Jangan di kota-kota karena Tips kayak kasihan. udah menikah Itu sama biar belum mereka nikah. mengalami Nggak dinamika ada. kehidupan nanti. pesannya gitu. pesan apa dulu nih? Gue bingung nih. Ya tips and trick lah. Tips and trick Tips kan, and tricks apa untuk Buat- jadi seorang kolektor? Gue mau mulai kayak lu, gue mulai gua mau mulai koleksi. nih. Bisa ada orang nih. Gue mau mulai koleksi SAF lah, kayak gitu misalnya. Kadang-kadang orang, gue mau mulai koleksi mainan tapi apa ya? Ya, doesn't know where to start gitu. Tapi ngeliat teman gue nih kesini jadi pengen gue. Kalau Cuman mulai gua- dari mana ya? Tips dari gue untuk menjadi seorang kolektor adalah jujur pada diri sendiri sih. Oh, Maksudnya begitu jujur ya? adalah Subuh. gini. lu sadar dengan keadaan dompet lu. Jangan Penting ini sampai- penting nih. Catat tuh nomor 1 tuh. Iya. Sadar Jangan- dompet. Jangan sampai keluarga jadi terbengkalai gara-gara Oke. ego lu Hobi PO lu, atau lain-lain. gua nggak nyebut hobi lah ya, ego ya. Ego Oke. gua harus punya ini itu kan. Keluarga jadi terbengkalai, uang sekolah anak jadi telat, listrik lah bunyi-bunyi mulu di rumah ya kan. Internet lu nggak ada jadi numpang wifi gitu kan. Nah itu jangan sampai kejadian Bener, seperti jadi- itu dan pastikan barang yang lu beli yang punya nilai attachment. Kalau enggak, lu cuman akan jadi kolektor kutu loncat. Lu Jadi, ikut nih, misalkan kemarin Hot Toys sempat naik kan. Apalagi tren lo sikat. Banyak gitu. tuh orang-orang yang Oh. tiba-tiba main Hot Toys. Dari bukan anak mainan gak tahu dari mana main. Jebret ya kan. Tiba-tiba harga Hot Toys berantakan. Karena kenapa berantakan? Karena mereka merasa nggak ngerti dan mereka jual murah. Gara-gara ulah mereka jual murah begitu, Pasarannya harganya rusak jadi gitu ya? rusak Oh. gitu. Nah, terus mereka mulai tuh main patung ya kan, main sneakers ya kan, main apa tuh otopet, sepeda-sepeda itulah Brompton itulah sekarang harga Brompton coba lu itu. Iya. Ngaco harganya sekarang. Kenapa? Karena yang rusak sebenarnya mereka yang kolektor karbitan. Jadi Vespa janganlah juga jadi tuh, kolektor Vespa. karbitan ya kan. Very wise of Vespa. you, my Padawan. Iya. Kalau lu mau beli yang lu suka yang punya nilai attachment ke lu, jadi lu Yang waktu merasa kecil nonton. iya, dulu jadi suka. jadi yang lu beli itu bukan Bukan buat orang lain, tapi buat diri lo sendiri. yang lu beli itu adalah nilai memorable-nya itu. oke. Itu mahal. Baik sekali, baik Iya Yang kan? waktu kecil lu gak kebeli ya, beli Iya. sekarang gitu kan. Betul, itu maksud gua. Kalau lu sekedar beli barang Hot Toys lu nggak ngerti, ya lu cuma beli plastik. Terus ujung-ujungnya lu ngerasa, ini plastik kenapa mahal banget? 3 juta, 4 juta ya kan? Atau nih robot cogokin cuma segini kok 12 juta ya kan? Hey, bangun. Makanya beli yang diecast jangan yang plastik. Solusinya itu. Kalau ngerasa plastik mahal, lu beli Hot Toys yang diecast. Jok-jok gigs. itu lain cerita lagi. Lu tahu kan Hot Toys diecast itu cuma di bawah kakinya doang. Di telapak kakinya doang itu tahu kan? Gak ada lagi diecast, tahu kan? Nah, Jadi itu kan intinya untuk orang yang mau main beli action figure jangan Iya. miskin. Kaya dulu. Gua nggak ngomong gitu bangke. Gua nggak ngomong Ya kan, gitu. ya, gua Kan gue nggak nyimpulin. Gue nyimpulin. Saya tahu yang ngomong yang bukan gua ya guys ya. Orang Gua nggak miskin pernah gak usah ngomong- main-mainan orang kaya. Gua- Gua nggak pernah ngomong gitu ya. Nih mukanya lihat komuknya itu. Ya. Tuh lihat, bukan gua ya. Pribumi saya nggak apa-apa. Iya. Gak semua Cina itu brengsek ya. Baiklah, penutupan sangat mantap. Tutup dulu Ki, tutup Ki. Oke, tutup. Oke, kita tutup dengan doa penutup majelis. Lupa Oh, apa. Guys, jangan lupa di like, comment, subscribe ke Selekta Pot ya. Isekai juga, Jangan Isekai lupa juga. nonton Isekai juga. Nanti saya kayak nonton. Ini bakal naik di 2 channel. Oke. Ya. Ada di Oke. Spotify Isekai. dan di YouTube. Ya makanya nanti nongol. Lu promosi Isekai Isekai mau keluar. naikin ini. Isekai nggak mau masukin ini, ngapain ngomongin Mike? Iya, ngapain Nggak lu ngomongin apa-apa. gua Yang sama habis gua? ini, salah. Yang habis ini. Nah, ini di Selekta Pot. Ntar yang lu sama gua ada di channel Ya, gua. ya, Benar, guys. Terima kasih, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Peace out ya. Thank you ya guys ya. Wah, gila. Thank you for having me ya.